Halo guys, kali ini aku mau mereview sebuah buku, yaitu buku yang berjudul Garis Waktu karyanya Fiersa Besari. Aku belinya di Gramedia Manhattan bulan Oktober lalu. Jadi tampilan cover depannya itu seperti ini, bisa dilihat. Di bagian tengahnya itu ada seperti foto-foto yang digantung gitu, dan dia itu timbul dan glossy. Kelihatan nggak? Dia itu timbul dan glossy gitu guys. Bagian belakangnya juga sama. Dan tulisannya, judul dan tulisannya itu dia emboss, model yang emboss seperti biasa ya. Buku sekarang kan kebanyakan emboss. Dia timbul tuh, kalau kita giniin itu terasa banget. Covernya itu simple, nuansa hitam putih, tapi elegan dan estetik. Bagus sih menurut aku suka model buku kayak gini. Terus bagian belakangnya itu seperti ini. Sama, tulisannya ini juga timbul, dia emboss. Dan ini juga sama, dia glossy dan timbul. Nah, di sini tuh ada harganya. Untuk harga Pulau Jawa itu sekitar 58.000. Tapi aku belinya itu 64.000. Bagian samping bukunya itu seperti ini. Bagian ujungnya ada hologram media kita, penerbitnya. Di bagian pojok kanan atas juga cantik banget sih. Jujur aku paling suka itu sama hologram di ujungnya ini. Soalnya kalau digini-giniin warnanya itu berubah-berubah gitu. Di bagian belakangnya itu kita bisa lihat sinopsis dan bagian singkatnya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau bertemu dengan satu orang yang mengubah hidupmu untuk selamanya. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau ingin melompat mundur pada titik-titik kenangan tertentu. Maka ikhlaskan saja kalau begitu, karena sesungguhnya yang lebih menyakitkan dari melepaskan sesuatu adalah berpegangan pada sesuatu yang menyakitimu secara perlahan. Buku Garis Waktu ini adalah buku yang bergenre fiksi, yang berisi tentang kisah-kisah yang ditulis oleh Fiersa Besari, yang setiap kisahnya itu punya bagian-bagian yang bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk diri sendiri juga. Jadi, bagian dalam bukunya itu seperti ini. Kelihatan bahwa cetakan pertama itu diterbitkan tahun 2016 dan cetakan ke-28 itu diterbitkan tahun 2020. Mungkin aku belinya ini yang terbitan ke-28 ya. Terus ada kata terima kasih. Terus seperti ini. Menulis adalah sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran. Dengan menulis, kita sedang mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan. Karena itulah, meskipun hanya mengangkat hal-hal sederhana, menulis sudah menjadi kebutuhan bagiku. Berhenti menulis sama saja dengan mati sia-sia. Iya sih memang, karena aku kan juga nulis. Dan walaupun aku nulisnya itu nulis artikel, tapi pandangan aku itu bisa untuk
apa ya, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan daripada kita melupakan suatu hal begitu aja, bakal lebih baik kalau bisa kita jadikan tulisan dan kita abadikan, karena sampai kapanpun tulisan itu kan tetap ada. Nah, di bagian dalamnya ini, di setiap bagian, di setiap kisah, ini ada kayak potret gitu sih. Istilahnya itu, ini tuh seperti kenangan, ilustrasi yang menggambarkan kenangan. Tuh. Dan setiap pembelian itu dapat kayak gini, kayak postcard. Bisa kamu tulis-tulis di sini. Tuh, setiap bagian ada kayak itunya. Ada ilustrasi gambar kayak gitu. Simple, hanya bagus gitu. Dan di buku garis waktu ini ada 2 bagian yang udah aku bikin video sih. Aku baca, aku bikin video, yaitu bagian yang tak perlu meminta mereka untuk mengerti. Sama satu lagi itu bagian yang sesuatu yang tertinggal. Semua tulisannya ini bagus dan aku gak sabar buat baca dan bikin videonya. Ini bisa dibilang walaupun aku belinya baru berapa bulan lah, sejak bulan Oktober kemarin, tapi udah jadi termasuk sebagai salah satu buku favorit aku. Kenapa bisa jadi buku favorit aku secepat itu? Karena memang bukunya ini bagus banget. Setiap kisahnya itu enggak lebay, ditulis sama Fiersa Besari itu dengan kata-kata yang sederhana tapi ngena gitu di hati. Tuh, tulisannya itu dia nggak lebay gitu, menggambarkan sesuatu perasaan itu dia nggak yang berlebihan, makanya bagus gitu, worth it sih. Kalian kalau beliin itu gak bakal rugi menurut aku. Apalagi aku beli ini untuk inspirasi aku nulis juga, karena aku nulis tentang kehidupan, tentang relationship juga. Dan ini dari buku ini aku melahirkan banyak artikel, aku mendapat banyak ide-ide yang bagus. Dan terakhir, buku garis waktu ini bukan hanya bagus untuk kamu baca sendiri aja, untuk kamu jadikan pembelajaran hidup dan nasihat untuk diri sendiri, tapi juga bagus untuk kamu jadikan hadiah untuk orang-orang terdekat, mau itu teman, mau itu saudara, keluarga, atau bahkan pasangan mungkin. Ini tuh bagus banget, nggak bohong deh. Terus kan juga dapat postcardnya ya. Nah, di sini bisa kamu tulis kata-kata isi hati lah yang mau kamu tujukan kepada seseorang. Sekian review buku aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jadi kalian udah punya gambarannya, udah tahu bukunya itu kayak gimana kalau mau beli. Dan harus ditekankan kalau lebih baik jika kalian beli buku yang asli, yang original. Walaupun di atas 50.000, aku jamin ini tuh sangat worth it, sangat layak. Gak bakal rugi sih, karena bagus banget emang isinya gitu. Dan membeli buku original itu sama dengan mendukung penerbit, mendukung penulisnya juga. Dan daripada kalian beli buku bajakan dan memperkaya orang yang membajak buku-buku bagus seperti ini, lebih baik kalian dukung penulisnya sih.
dengan membeli buku asli. Dan yap, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.